Hadir. Oke, jadi masuk ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Rahma Alicia. Biasa dipanggil Rahma, aku dari angkatan 24. Nah, pada malam ini aku diamanahin jadi mentor buat UAS kampus kalian. Nah, mungkin langsung aja kali ya, Kak Zaki. Aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Oke. Jadi aku mau disclaimer dulu. Nah, jadi nanti aku bakal bahas soalnya satu persatu. Nanti setiap aku selesai jelasin, kalian boleh tanya ke aku kalau misalkan ada yang kurang paham atau ketinggalan atau misalkan aku ngejelasin terlalu cepat, kalian bisa langsung ngomong aja ke aku ya. On mic aja nggak apa-apa. Oke, jadi langsung aja. Ini aku pakai soal UAS Fokus tahun kemarin yang angkatan aku. Nah, yang soal pertama itu dia minta tentukan turunan atau DDX dari ln X pangkat 3 dikali cos X pangkat 18. Nah, sini aku langsung aja. Nah, di sini aku langsung aja ya ininya turunannya. Nah, di sini yang pertama harus kita turunin itu adalah yang ln-nya. Nah, yang mana turunan dari ln itu, misal, Y sama dengan ln fx, turunannya itu adalah 1 per fx itu sendiri dikali turunan dari fx-nya. Nah, di sini berarti kita bisa tulis aja berarti 1 per fx itu adalah x pangkat 3 dikali cos X pangkat 18. Nah, terus dikali selanjutnya itu kita nurunin yang pangkat 18 ini. Berarti 18 dikali X pangkat 3 dikali cos X. Nah, di sini pangkatnya itu kita kurangin 1, jadi dia sekitar 17. Nah, selanjutnya kita bakal turunin yang ada di dalam fx ini. Nah, di sini itu kan dibentuknya perkalian ya, atau U dikali V. Yang mana turunannya itu berarti U aksen V ditambah U V aksen. Berarti langsung aja turunan dari U-nya itu kan berarti 3 X kuadrat dikali V-nya itu tetap cos X ditambah U-nya itu ada X pangkat 3 dikali turunan dari cos X itu adalah min sin X. Nah, habis itu kita kali aja. Ini kan 1 dikali 18 X pangkat 3 dikali cos X pangkat 17. Itu hasilnya 18 dikali X pangkat 3 dikali cos X pangkat 17. Ini per X pangkat 3 dikali cos X pangkat 18 dikali 3X kuadrat dikali cos X ditambah X pangkat 3 min sin X. Nah, terus
ini bisa kita coret karena ini 17 sama 18. Berarti ini sisa, ini habis, yang ini sisa 1. Berarti yang atas itu sisanya 18 saja dikali sama yang 3x kuadrat dikali cos x ditambah x pangkat 3. Langsung aja. Karena ini kan plus dikali min, jadi dia langsung minus aja. Di sini ya, minus x pangkat 3 dikali sin x. Nah, yang bawah itu sisanya x pangkat 3 dikali cos x. Karena udah dicoret sama yang atas tadi, saya jadi pangkatnya 1. Nah, terus ini tinggal kita kali pelangin aja sebenarnya ini. Yang 18 dikali yang ke sini, sama dia kali yang ke sini. Kali pelangi. Terus berarti 18 dikali 3, itu 54. X kuadrat dikali cos x min 18 x pangkat 3 dikali sin x per x pangkat 3 dikali cos x. Untuk yang 1A, jawabannya kayak gini ya. Ada yang mau ditanyain kah dari kalian? Oke, kalau nggak ada aku lanjut aja ke yang B. Itu dia soalnya Y sama dengan sin x kuadrat ditambah 2x pangkat atas tan x. Nah, di sini aku ngasih tahu yang soal 1B itu, dia itu bentuknya Y sama dengan fx gx. Yang aku tulis Y sama dengan fx pangkat gx. Yang mana fx itu adalah sin x kuadrat ditambah 2x, gx itu arctan x. Nah, di sini aku tulisin rumus dari turunannya ini. Ini kan termasuk turunan fungsi logaritmis. Nah, turunan itu dia fx pangkat gx dikali g aksen len dikali len fx ditambah gx dikali f aksen dibagi fx. Nah, jadi nanti kita tinggal ngikutin dari rumusannya aja. Berarti Y aksen sama dengan sin x kuadrat ditambah 2x pangkat arcus tan x dikali 1 per 1 ditambah 1 ditambah x kuadrat dikali len sin x kuadrat ditambah 2x
kuadrat tambah 2x ditambah arcus tan x kita kali turunan dari fx-nya. Nah, di sini kan fx itu sin x kuadrat ditambah 2x. Jadi yang pertama itu kita turunin yang sin-nya dulu. Nah, turunan dari sini itu adalah cos. Yang dalamnya tetap x kuadrat ditambah 2x. Nah, terus kita turunin yang dalamnya. Itu berarti 2x ditambah 2 dibagi fx. Sin x kuadrat ditambah 2x sama dengan sin x kuadrat ditambah 2x pangkat arcus tan x dikali ln sin x kuadrat ditambah 2x per 1 ditambah x kuadrat kali ditambah arcus tan x dikali cos x kuadrat ditambah 2x dikali 2x plus 2 dibagi sin x kuadrat plus 2x. Nah, ini jawaban akhirnya kayak gini, emang agak panjang. Tapi ini emang udah nggak usah disederhanain lagi sih. Cuma bisa dikali yang ini, 1 dikali dalam sini nih, gitu. Jadi hasil akhirnya kayak gini. Apakah ada yang mau ditanyain? Iya. Kalau aku nggak usah lihat komen kalian, jadi boleh langsung open mic-nya nggak apa-apa guys. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, aku lanjut ke yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini diketahui X sama dengan T pangkat 2 dikurang 4 dan Y sama dengan ln T kuadrat dikurang 4. Tentukan D per DX dan D kuadrat Y per DX kuadrat. Berarti dari soal ini dia minta turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, itu masuk ke materi turunan fungsi parameter ya. Berarti langsung aja di sini aku tulis lagi deh, X sama dengan T kuadrat min 4. Di sini Y sama dengan ln T kuadrat min 4. Nah, di sini step yang pertama itu kita bakal cari X aksen dan Y aksennya. Nah, berarti X aksennya ini itu adalah 2T. Di sini Y aksennya 1 per T kuadrat min 4 dikali 2T. Nah, ini step pertama. Nah, habis itu baru deh kita masuk ke DY per DT. DY per DT per DX per DT. Ini sama aja kayak DY per DX sebenarnya. Terus kita masukin aja. Nah, DY per DT ini kita masukin yang Y aksen ini. Ini aku langsung aja, ini kan sama aja kayak 2T per T kuadrat min 4 kan. Jadi aku langsung aja 2T per T kuadrat min 4 per X aksennya itu 2T.
Nah, ini aku langsung naikin aja 2T itu taruh ke atas, jadi 2T per T kuadrat min 4 dikali 1 per 2T. Oke, nah di sini aku bisa coret yang 2T sama 2T-nya, jadi dia sisa 1 per T kuadrat min 4. Nah, ini kita udah dapat yang D per dx atau turunan pertamanya. Terus untuk yang D kuadrat Y per dx kuadrat. Nah, ini kita masukin yang atas itu 1 per T kuadrat. T kuadrat min dibagi X aksennya, yaitu 2T. Terus sama dengan ini aku naikin T kuadrat min 4 ke atas, jadi dia T kuadrat min 4 pangkat min 1 dibagi 2T. Nah, terus habis ini kita turunin. Jadi kan karena dia T kuadrat min 4 pangkat min 1, kalau diturunin kan berarti minusnya kita bawa ke depan, minus 1 dikali T kuadrat min 4. Nah, pangkatnya itu min 1 dikurang 1, yaitu min 2. Jadi min 2, terus kita turunin yang dalamnya ini, yang T kuadrat, itu turunannya 2T. Habis itu dibagi 2T. Nah, terus langsung aja ini aku kali jadi minus 2T dikali T kuadrat minus 4 pangkat minus 2 dibagi 2T. Terus yang T kuadrat minus 4 pangkat minus 2 itu aku turunin supaya pangkat itu nggak minus. Jadi minus 2T dibagi 2T dikali T kuadrat min 4 pangkat 2. Nah, di sini karena dia sama-sama 2T ya, ini bisa kita coret. Jadi dia sisa minus 1 yang atas, yang bawahnya T kuadrat min 4 pangkat 2. Nah, kalau untuk turunan kedua kayak gitu, apa ada yang mau ditanyain? Udah jelas? Ya guys, tanya aja guys. Santai aja kita. Kalau misalkan pesan aku ada yang kurang jelas atau apa, gak apa-apa ngomong aja guys. Nanti aku jelasin. Oke, ini aku lanjut ya. Nomor 3 itu dia minta nilai limit menggunakan teorema L'Hopital. Nah, L'Hopital itu berarti dengan 0 ke dalam nilainya sini. Berarti kita coba dulu substitusi. Substitusi X sama dengan 0, maka dari sini berarti E pangkat 0 ditambah 3 dikali 0 pangkat 1 per 2 dikali 0. Nah, di sini E pangkat 0 itu nilainya kan 1 ya. 1 ditambah 3 dikali 0 itu 0.
terus 1 per 0. Nah, yang mana ini tuh hasilnya itu tak tentu, karena dia 1 pangkat 3. Sedangkan teorema L'Hopital itu, dia syaratnya itu harus 0 per 0. Nah, berarti kita tuh nggak bisa langsung, nurunin menggunakan cara L'Hopital. Nah, jadi di sini aku pakai cara dengan memisahkan L itu sebagai nilai limit yang dicari. Jadi, di sini aku tulis gini ya, misalkan L sama dengan itu limit X mendekati 0, pangkat X ditambah 3, X pangkat setengah X. Nah, di sini aku nerapin ln atau logaritma natural di kedua sisinya. Jadi aku tambahin ln di sini, ln, sini ln. Nah, terus di sini kan bentuknya, bentuk dari ini itu, dia sifat itu adalah ln A pangkat B. Yang mana B sama dengan B dikali ln A. Jadi kita bakal tulis di sini itu 1, kan B itu 1 per 2X ya. Jadi kita tulis 1 per 2X dikali ln A-nya itu E pangkat X ditambah 3X. Kayak gini. Terus tinggal ln kali E pangkat X ditambah 3X per 2X. Ini lim X mendekati 0. Ini juga lim X mendekati 0. Nah, di sini aku mau coba substitusi lagi X sama dengan 0-nya. Apakah dia udah 0 per 0 gitu maksud aku. Jadi di sini langsung aja ln, berarti pangkat 0 ditambah 3 kali 0 dibagi 2 dikali 0. Nah, jadi ln pangkat 1 itu pangkat 0 itu 1 ditambah 3 kali 0 itu 0 dibagi 2 kali 0 0. Jadi ini hasilnya tuh ln 1 per 0. Yang mana 1 itu hasilnya adalah 0, jadi 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 berarti itu memenuhi syarat untuk kita turunin menggunakan L'Hopital. Baru deh kita turunin menggunakan L'Hopital di sini. Berarti lim X mendekati 0 ln pangkat X ditambah 3X per 2X. Nah, ini kita turunin. Nah, turunan dari ln itu kan berarti 1 per fx-nya. Fx-nya itu pangkat X ditambah 3X. Berarti di sini aku tulis 1 per pangkat X ditambah 3X. Kita kali turunan di dalam fx-nya. Itu kan, nah kalau pangkat X itu turunannya tetap pangkat X ditambah turunan dari 3X itu adalah 3. Terus kita bagi sama 2X. Nah, di sini berarti pangkat X ditambah 3 dibagi pangkat X ditambah 3X dibagi 2. Oh, sorry. Ini yang 2X ini kita turunin juga, jadi dia tuh cuma 2, maksudnya nggak ada X-nya, maaf ya. Terus berarti di sini 2. Nah, selanjutnya oke, yang 2 itu aku mau naikin ke atas, jadi dia bentuknya pangkat X tambah 3 dibagi pangkat X ditambah 3X dikali 1 per 2.
Berarti hasilnya itu adalah pangkat X ditambah 3 dibagi 2 dikali pangkat X ditambah 3X. Nah, di sini kita substitusi lagi. X sama dengan 0. Berarti pangkat 0 ditambah 3 dibagi 2 dikali pangkat 0 ditambah 3 dikali 0. Nah, berarti hasilnya itu adalah pangkat 0 itu 1 ditambah 3 dibagi 2 dikali pangkat 0 1 ditambah 3 kali 0, 0. Berarti 1 tambah 3, 4 dibagi 2 dikali 1 tambah 0 itu adalah 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, ini tuh belum hasil akhirnya. Tadi kan aku menggunakan permisalan pakai ln ya. Nah, untuk kembaliin nilai ln itu ke logaritma, jadi itu ada tambahan. Tadi kan aku pakai ln L ya permisalannya. Ln L sama dengan 2. Berarti L-nya itu sama dengan pangkat 2. Gitu. Jadi hasil akhirnya tuh yang ini. Bukan yang dua ini. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyain? Atau udah jelas? Oke. Keren. Lanjut ya. Yang 4 itu dia minta carilah PGS kurva dari Y plus cos XY kuadrat ditambah 2X kuadrat sama 9 di titik 2,0. Nah, berarti langkah pertama itu adalah kita bakalan cari M-nya. Nah, cari M-nya itu sama aja kita kayak nyari turunan gitu dari si ini yang Y plus bla 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 ini. Berarti langsung aja aku tulis M sama dengan. Nah, di sini kalau PGS itu setiap turunan dari Y itu kita bakal tambahin DY per DX. Nah, di sini kan turunan dari Y itu ya udah 1 kan. Sama aja kita tulis kayak DY per DX. Gitu. Terus ditambah turunan dari cos itu kan min sin. Kita tulis min sin dikali ini yang tetap XY kuadrat. Nah, baru kita turunin yang XY kuadrat itu. Nah, XY kuadrat itu kan dia bentuknya U kali V ya perkalian. Berarti kita pakai rumusnya U aksen V ditambah U V aksen. Nah, di sini berarti U aksennya itu yang X itu kan 1 ya, atau sama aja nggak usah aku tulis deh. Nah, V-nya itu tetap Y kuadrat. Terus ditambah U-nya X dikali V aksennya itu 2Y dikali 2Y. Nah, setiap turuninnya jangan lupa kita kasih DY per DX. Gitu. Terus ditambah turunan dari 2X kuadrat. Itu berarti 4X sama dengan 0. Nah, kenapa ini sama dengan 0? Sebenarnya kalau angka sama dengan itu kayak gak ngaruh gitu, mau di angka berapapun itu tetap apa ya, ujung-ujungnya kita sama dengan 0 gitu. Terus lanjut aja, kita tulis lagi berarti di sini DY per DX. Nah, di sini aku mau kali kurangi yang ini min sin X kuadrat dikali sama Y kuadrat dan dikali sama yang ini X2Y DX. Nah, berarti langsung aja ini min sin X kuadrat dikali Y kuadrat itu kan berarti min Y kuadrat dikali sin XY kuadrat. Terus kita kali yang min sin XY kuadrat dikali sama X2Y DX. Sama aja min 2XY dikali sin XY kuadrat DX.
ditambah 4x sama dengan 0. Nah, di sini kan DDS itu kan ada 2 ya, yang ini sama yang ini. Nah, aku tuh pengen aku satuin DDS-nya. Jadi, bakal aku tulis DDS itu di depan, kayak gini, DDS. Nah, buka kurung, karena di sini kan apa ya, cuma ada satu kan, misalnya variabel itu cuma ada satu ya angkanya. Jadi ini aku tulis 1. Kalau misalkan dikali pun kayak, kan D per DX dikali 1, itu kan D per DX. Hasilnya sama kan sama kayak di atas ini. Nah, terus selanjutnya, yang DDX itu kan yang punya min 2xy sin xy kuadrat. Berarti kita masukin yang ini. Gitu. Berarti min 2xy dikali sin xy kuadrat. Nah, kita tutup kurung. Terus sama dengan, nah yang ini min y kuadrat sin xy ini itu mau aku pindahin ke ruas kanan supaya dia positif. Jadi y kuadrat sin xy kuadrat. Terus yang 4x ini aku pindahin juga ke ruas kanan. Jadi dia min 4x. Kayak gini. Nah, terus kita sisain supaya dia D per dx yang paling ujungnya, paling kiri. Jadi D per dx sama dengan y kuadrat sin xy kuadrat dikurang 4x dibagi 1 min 2xy dikali sin xy kuadrat. Terus selanjutnya kita substitusi. Nah, kita substitusi dengan ini, yang ini titik 2,0, berarti substitusi 2,0. Yang mana x itu 2, y itu 0. Berarti langsung aja. Nah, y itu kan 0, berarti 0 kuadrat dikali sin dikali x itu kan 2. 2 dikali y-nya 0 kuadrat dikurang 4 dikali x itu 2. Nah, di situ per 1 dikurang 2, x itu juga 2, dikali y itu 0, dikali sin x 2 dikali 0 kuadrat. Kayak gini. Terus baru deh kita kali 0 kuadrat ya 0 dikali sin 2 kali 0 kuadrat itu 0 dikurang 8 dibagi 1 dikurang 2 kali 2 kali 0 0 ya, pokoknya hasilnya sin 0. Nah, terus berarti sin 0 itu kan 0 ya, berarti 0 dikurang 8 minus 8 bagi 1 atau sama aja minus 8. Nah, ini kita udah dapat yang nilai M-nya itu sama dengan minus 8. Nah, selanjutnya kita bakal masukin ke rumus PGS-nya. Nah, rumus PGS sendiri itu adalah PGS sama dengan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y1-nya itu kita masukin 0 sama dengan M tadi itu yang ini minus 8 dikali X min X1 itu 2. Berarti Y sama dengan minus 8 X tambah 16 tambah 0. Berarti Y sama dengan minus 8X tambah 16. Gitu. Jadi ini hasil akhirnya. Hasil dari PGS kurva itu adalah minus 8X tambah 16. Kayak gitu. Adakah yang mau ditanyain?
sudah jelas. Riak-riak. Oke, lanjut ya. Ini nomor terakhir. Nomor 5. Ini tentang integral tertentu. Jadi aku yang nomor 5A dulu ya. 5A itu soalnya integral dari 5x per akar 3 17 min x kuadrat dx dengan batas dari 3 sampai 4. Nah, di sini kalau di integral tertentu itu dia akan menggunakan permisalan U ya, yang menurut kalian itu bentuk yang paling rumit gitu. Nah, kalau menurut aku yang apa ya bisa dimisalkan dengan U itu tuh bentuk yang ini nih. Bentuk yang ini akar ini itu kan lumayan ribet ya kalau misalkan kita nggak pakai permisalan. Jadi nanti aku bakal misalkan dengan U. Jadi aku hapus aja di sini. Ini yang A. Wait. Nah, yang A. Di sini aku buat permisalan itu U sama dengan 17 min x kuadrat. Nah, terus kita bakal cari DU atau turunan dari si U-nya. Itu adalah minus 2x. Jangan lupa pakai dx-nya. Gitu. Karena ini integral kan. Habis itu kita bakal nyisain si x dx-nya ini supaya nanti bisa apa ya disubstitusi sama ini. Ini kan 5x dx ya. Jadi kita bakal nyisain x dx di sini. Gitu. Jadi minus 2x-nya aku pindahin ke kiri. Jadi dia sisanya minus setengah du sama dengan x dx. Gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, karena tadi aku memakai permisalan U gitu kan. Jadi aku bakalan ganti batasnya juga. Karena kalau misalkan kita pakai permisalan itu kita nggak bisa pakai apa ya batas yang asli yang 3 sampai 4. Jadi kita bakal buat batas baru. Caranya itu dengan kita bakal substitusi x sama dengan 4. Nah, ini aku dapat dari sini ya, ini sama ini. Itu x sama dengan 3. Nah, ini bakal kita substitusi ke nilai U-nya, yang ini nih. Ke sini. Jadi, di sini 17 dikurang. X-nya kita ganti 4. 4 kuadrat itu kan 16 ya. 17 dikurang 16, 1. Terus, yang di bawah 17 dikurang 3 kuadrat itu kan 9. 17 dikurang 9 itu adalah 8. Nah, jadi nanti pas kita ngerjain itu kita bakal pakai batas yang ini. Jadi batasnya itu x sama dengan 1 sama x sama dengan 8. Oke, jadi langsung aja ke integralnya. Berarti di sini tadi yang x yang 4 kita ganti jadi 1, berarti di sini 1. Terus yang bawah itu 8. Nah, terus di sini itu kan 5x ya. Berarti kita tulis 5 per. Nah, di sini kan 17 min x kuadrat itu udah aku misalnya jadi U. Jadi aku tinggal tulis aja ini U. Terus itu kan akarnya akar 3. Jadi kalau misalnya kita jadiin pangkat, itu jadi 1/3. Kayak gini. Terus, yang x dx-nya itu bakalan aku ganti dengan yang min setengah du yang ini. Gitu. Jadi, kita kali sama min setengah du. Gitu. Nah, terus selanjutnya aku bakal ngaliin 5 dengan minus setengah. Jadi di sini 5/2 ini aku taruh paling kiri,
terus baru integralnya 8 sama 1. Terus yang U-nya ini, aku bakal naikin ke atas, jadi U pangkat minus 1/3 DU. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu kita bakal mengintegralkan si U pangkat minus 1/3 ini. Nah, cara integralnya itu gimana sih? Nah, jadi cara integralnya itu aku bakal tulis terpisah aja. Nah, integral dari U pangkat minus 1/3. Nah, jadi kan kalau integral itu pangkatnya itu kan ditambah 1 ya. Kalau turunan itu dia dikurang 1. Berarti ini U pangkat minus 1/3 itu ditambah 1 atau 3/3. Yang mana nanti hasilnya itu U pangkat 2/3. Nah, yang depannya itu kita mau tulis 1 per dari pangkatnya ini 2/3. Jadi kita naikin ke atas, jadi 3/2 dikali U pangkat 2/3. Jadi itu hasil integral dari U pangkat minus 1/3. Yang bakal kita pakai di sini. Jadi, di sini, fokus lagi minus 5/2. Di sini, 3/2 dikali U 2/3. Dengan batas 1/8. Oke, nah di sini DU-nya udah hilang karena udah aku integralin kan. Nah, selanjutnya itu yang ini kan sama-sama konstanta gitu ya angka. Jadi bisa kita kali aja. Jadi minus 5/2, ini 5 ya. Minus 5/2 dikali 3/2 itu minus 15/4. Nah, terus ini tetap 3. Kan ini tetap U2 pangkat U pangkat 2/3 dengan batas 1/8. Nah, jadi tinggal masukin aja sebenarnya U-nya itu kita ganti 1 sama 8. Di sini berarti minus 15/4 kali. Nah, misalnya kita pakai yang 1 dulu ya. Berarti U-nya ganti 1, berarti 1 pangkat 2/3 dikurang. U-nya kita ganti 8 pangkat 2/3. Nah, ini kenapa dikurang? Karena emang rumusnya itu memang dikurang ya guys. Terus selanjutnya minus 15/4 kali aja. Nah, 1 pangkat 2/3 itu hasilnya tetap 1 dikurang 8 pangkat 2/3 itu adalah 4. Jadi di sini minus 15/4 1 dikurang 4 itu adalah minus 3. Sama dengan minus 15 dikali minus 3 itu adalah 45/4. Nah, ini hasil akhirnya. Agak panjang sih ya. Jadi hasil akhir dari integral 5x per akar 3/17 min x kuadrat dx itu adalah 45/4. Gitu. Adakah yang mau ditanyain? Tanya aja. Iya guys, boleh tanya aja. Oke, lanjut ke yang terakhir ya, 5B. Itu adalah integral dengan batas 9/24 Y akar 25 min Y dy. Nah, sama di sini aku bakal
Udah, aku bakal buat garis. Nah, di sini aku bakal buat batas juga. Nah, di sini aku bakal ngemisalin U-nya itu yang ini. Akar 25 min Y itu bakal aku misalin jadi U. Jadi U sama dengan 25 min Y. Terus turunannya atau dari U-nya itu adalah min 1. Jangan lupa D. Nah, terus aku bakalan mindahin min 1 ke kiri, jadi nyisain D-nya, jadi minus DU sama dengan D. Supaya nanti bisa aku ganti itu yang D-nya ini. Oke, terus selanjutnya, karena kita tadi ngemisalin ya, dengan misalan U, berarti kita bakalan ganti batas juga. Gitu. Selanjutnya kita bakal ganti batas. Nah, ganti batas ini, tadi itu kan X-nya 24 sama 9 ya. X itu 24 sama X sama dengan 9. Oke, berarti di sini mana ya? Oke, berarti di sini sorry, salah, maksud aku di sini maksudnya Y ya. Karena itu Y. Ini Y-nya 24, Y-nya 9. Terus kita bakalan substitusi yang di U-nya ini. Berarti 25 dikurang Y-nya kita ganti 24. Sama dengan 1. Terus yang bawah 25 dikurang 9 sama dengan 16. Nah, jadi nanti batas yang bakal kita pakai itu adalah Y sama dengan 1 sama Y sama dengan 16. Gitu. Terus lanjut, kita bakal tulis integralnya. Berarti batasnya yang 24 tadi kita ganti jadi 1. 1 berarti di atas ini, yang bawah 16. Gitu. Nah, terus selanjutnya, Y. Nah, Y itu aku bakal ganti dengan, nah ini kan U sama dengan 25 min Y ya. U sama dengan 25 min Y. Kalau misalkan aku mau cari Y-nya, berarti tinggal aku pindahin aja kan. Y sama dengan 25 min U gitu. Jadi Y-nya itu bakal aku ganti dengan ini. Jadi 25 min U. Oh, sorry. 25 min U akar. Nah, 25 min Y tadi, itu kan udah aku misalnya jadi U. Jadi ini aku ganti U aja. Dikali D-nya, aku pakai ini. Minus DU. Jadi, minus DU. Gitu. Terus selanjutnya, ini minusnya, aku kali, jadi kan dia minus integral. 1 sampai 16. 25 min U dikali U pangkat setengah DU. Nah, di sini aku mau ngilangin minusnya, itu menggunakan salah satu sifat dari integral, yang mana kalau misalkan aku mau ngilangin minusnya itu, berarti di batasnya itu nanti bakalan aku balik. Yang mana nanti jadi kayak gini. 16, 1. Gitu. Karena dibalikan untuk ngilangin minusnya. Jadi sisanya itu ini tetap 25 min U dikali U pangkat setengah DU. Terus selanjutnya, ini bakalan aku kali. Jadi 25 U pangkat setengah
terus min U. Nah ini kan U-nya pangkat 1 ya, U pangkat 1 dikali U pangkat setengah, itu sama aja U pangkat 3/2. Kayak gini. Ini masih pakai DU. Kayak gini. Nah, selanjutnya adalah kita bakal mengintegralin si U pangkat setengah sama U pangkat 3/2 ini. Aku bakal tulis terpisah aja di sini. Integral dari U pangkat setengah, berarti U pangkat setengah ditambah 1 atau 2/2, jadinya U pangkat 3/2. Nah, yang depannya itu 1 dari pangkat ini, 3/2. Jadi 2/3 dikali U pangkat 3/2. Nah, ini integral dari U pangkat setengah. Terus selanjutnya itu integral dari U pangkat 3/2. Nah, di sini berarti U pangkat 3/2 kita tambah 1 atau 2/2. Berarti jadinya U pangkat 5/2. 5. Di sini jangan lupa 1/5/2. Jadinya adalah 2/5 dikali U pangkat 5/2. Nah, jadi integral dari U pangkat 3/2 itu adalah 2/5 dikali U pangkat 5/2. Langsung aja aku tulis di sini. Berarti di sini 25 dikali ini 2/3 dikali U pangkat 3/2 dikurang 2/5 dikali U pangkat 5/2 dengan batasnya 16/1. Nah, DU-nya udah hilang karena udah diintegralin kan. Nah, terus ini selanjutnya aku bakal kali 25 dengan 2/3, itu adalah 50/3 dikali U pangkat 3/2. Terus ini tetap dikurang 2/5 dikali U pangkat 5/2. Batasnya tetap sama 1. Nah, selanjutnya itu adalah aku bakal substitusi U-nya itu dengan 16 dan 1. Ini yang lumayan panjang, jadi aku bakal pisah dua kayak gini. Ini untuk 16. Berarti 50/3 dikali U-nya kan 16. 16 pangkat 3/2 dikurang 2/5 dikali 16 pangkat 5/2. Nah, di sini berarti sama dengan 50/3. Nah, 16 pangkat 3/2 ini aku bakal bakal aku pecah. Jadi 16 dikali akar 16. Terus dikurang 2/5 dikali 16 pangkat 2 dikali akar 16. Kayak gini. Terus tinggal di ini aja 50/3 dikali 16. Akar 16 itu kan bentar. Nah, akar 16 itu kan 4 dikurang 2/5 dikali 16 kuadrat. Nah, 16 kuadrat itu adalah
256 dikali akar 16 itu 4. Dikali 4. Nah, ini langsung aku kali aja semuanya. Jadi 50 dikali 16 dikali 4 itu 3.200 per 3 dikurang 2 dikali 256 dikali 4 itu 2048 bagi 5. Nah, terus aku bakal samain penyebutnya. Ini kan jadinya per 15 ya. Per 15 semua. Jadinya itu hasil akhirnya adalah 98 9856 dikurang sorry ini 16.000 dikurang 6.144 gitu. Nah, ini jadinya 9.856 per 15 gitu. Sebentar. Ini 5. Gitu. Jadi hasil akhir tuh 986 per 15. Itu emang agak gede sih. Terus kalau untuk yang tadi kan ini pangkat 16. Kalau misalkan punya 16, sekarang kalau yang punya itu 1, berarti tinggal 50 per 3 dikali 1 pangkat 3 per 2 dikurang 2 per 5 dikali punya 1 pangkat 5 per 2. Itu sama aja 50 per 3 dikurang 2 per 5. Ini sama per 15. Pokoknya itu hasilnya itu 244 per 15. Nah, sekarang kita udah dapat dua-duanya 900 per 56 per 15 sama 244 per 15. Selanjutnya itu kita bakal ngurangin keduanya. Jadi antara ini sama ini aku bakal kurangin jadi 986 per 15 aku kurangin sama 244 per 15 yang mana hasilnya itu adalah 9.612 per 15. Ini bisa apa ya, aku sederhanain, aku bagi sama-sama aku bagi 3 itu jadinya 3.204 per 5 gitu. Jadi hasil akhir ya dari yang 5B itu adalah 3.204 per 5. Agak panjang sih ya emang. Kayak gini. Ada yang mau tanyain enggak? Karena emang ini agak lumayan ribet kalau menurut aku. Tapi bisa tanya aja kalau ada yang bingung ya guys.
Soalnya nomor terakhir ini emang agak panjang ya. Emang harus teliti juga sih ini. Udah paham semua kah? Keren banget tuh. Bisa nih UAS 100 nih. Bisa nih. 53 orang. Gimana? Amin. Berarti dia pada paham semua kali ya. Udah sih, kalau dari aku untuk soal angkatan 24 ya tahun lalu ya, kayak gini aja gitu. Oh ya, aku mau nanya dong, angkatan 25 masih dosennya kalkulus masih berjualan ya? Masa kalau berjualan aman sih seharusnya ya. Banyak-banyak aktif di kelas itu udah tuh bisa nilainya A tuh. Bisa tuh 100 lebih tuh. Aman-aman kalau berjualan mah. Open book gak kalian? Atau closed book? Hmm? Hah? Anjay. Keren Fania. Udah itu auto A itu. Iya guys, open book atau closed book guys? Iya open book. Tapi nggak boleh pakai kalku sih. Bisa, nanti aku rapin dulu ya. Oke, siap. Tenang aja, aku bakal kasih ke Kak Zaki ya guys ya. Ada lagi kah? Yes. Oke. Aku udah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.